Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di podcast 180 Degrees. Kali ini kita akan berada di zona Manufacture Digital Hub di Expo Manufacturing Indonesia J-Expo Kemayoran. Kali ini kita akan membahas sebuah tema dari dengan CV Billion Technology dengan subtemanya adalah kantor kita aplikasi absensi dan solusi perkantoran. Nah, ini dengan pembicaranya langsung ya, kita akan bertanya jawab. Cuman sebelumnya kita harus sharing informasi dulu. Beliau adalah Pak Rizky Ramadhani, betul Pak ya? Iya, benar. Oke. Beliau adalah seorang technical support spesialis dari CV Billion Technology. Nah, untuk selanjutnya untuk presentasi kita akan serahkan langsung ke Pak Rizky. Silakan Pak. Ya, mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya akan menjelaskan untuk mengoptimalkan manajemen absensi di manufaktur dengan aplikasi kantor kita. Untuk latar belakangnya, untuk tantangan absensi di manufaktur itu yang pertama itu ada keterlambatan karyawan ya. Jadi jika karyawan sering terlambat masuk kerja atau kembali setelah istirahat makan, itu nanti dapat menyebabkan penundaan atau pemulainya kerja itu jadi mengurangi produktivitasnya. Terus yang kedua di sini ada absen yang tidak terduga. Jadi kadang ada karyawan itu yang sering tidak hadir tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan itu bisa menyebabkan gangguan dalam rencana kerja tim, dan itu memaksa karyawan lain untuk menutupi tugas-tugas mereka yang akan memberatkan karyawan lain juga. Yang ketiga di sini ada frekuensi cuti yang tinggi. Jadi jika ada karyawan yang sering mengambil cuti ataupun izin secara mendadak, itu dapat menghambat alur kerja dan meningkatkan beban kerja bagi rekan-rekan tim mereka. Yang keempat di sini tidak adanya sistem manajemen absensi yang efektif. Jadi jika perusahaan itu tidak memiliki sistem manajemen absensi yang baik, seperti pelacaan absensi digital, lalu untuk peringatan otomatis ataupun keterlambatan, maka bisa sulit untuk mengelola ataupun mengurangi absensi yang tidak teratur begitu. Nah, di sini kenapa ada kantor kita? Tujuan aplikasi kantor kita itu untuk manufaktur yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi. Yang pertama akurasi dan otomatisasi. Jadi pencatatan di aplikasi kantor kita itu pencatatan tepat, aplikasi absensi online yang dapat merekam waktu kerja karyawan secara akurat dan mengurangi resiko kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam pencatatan manual. Jadi mungkin contohnya kalau absen manual ya dari WA, itu kan biasanya chat saya sudah masuk begitu ya. Tapi kalau menggunakan aplikasi kantor kita itu udah langsung otomatis terdeteksi mulai dari waktunya dan juga lokasinya. Ada juga face detection untuk wajah di sini. Begitu ya. Yang kedua di sini aksesnya mudah. Jadi aksesnya secara real time ya. Manajer maupun karyawan dapat mengakses informasi absensi secara real time. Jadi memungkinkan mereka untuk melihat cuti yang mau diambil dan catatan absensi lainnya dengan cepat dan mudah. Yang ketiga di sini ada manajemen cuti efisien ya. Jadi ada fleksibilitas, karyawan itu dapat mengajukan permintaan cuti ataupun perubahan jadwal melalui aplikasi. Jadi memudahkan untuk manajemen jadwal dan mengurangi potensi konflik di sini. Yang keempat, pantauan kinerja karyawan. Jadi analisis produktivitas di beberapa aplikasi absensi online itu dapat menyediakan fitur analisis yang dapat membantu manajemen untuk melacak produktivitas karyawannya. Jadi absensi yang tidak teratur atau tren kinerja yang baru seperti KPI ya. Lalu ada integrasi dengan payroll, jadi memudahkan HR dalam perhitungan absensi maupun nanti SDM-nya ya untuk penggajian, meningkatkan efisiensi juga. Jadi sekali klik udah terhitung secara otomatis slip gajinya. Yang keenam adalah hemat waktu dan biaya. Jadi ada reduksi pekerjaan manual dengan otomatis proses absensi. Pekerjaan yang awalnya manual mungkin bisa dikerjakan untuk perhitungan absensi itu
1 sampai 3 hari ya, itu dapat dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 jam. Hanya dengan sekali klik di sini. Fitur utamanya aplikasi kantor kita, di sini ada manajemen dari absensi mobil ya. Jadi memudahkan absen untuk Android maupun iOS dan sudah dikombinasi dengan GPS. Lalu yang kedua untuk perjalanan dinas, jadi ada pencatatan dinas. Ini bisa digunakan untuk sales juga yang kunjungan, jadi yang sering kunjungan nanti bisa menggunakan absensi dinas ini. Itu bisa digunakan dan ke tracking lokasinya. Yang seterusnya di sini ada tunjangan maupun bonus. Jadi di aplikasi kantor kita selain ada sistem payroll-nya tadi, itu dapat mencatat tunjangan serta bonus secara terstruktur di sini. Jadi lebih memudahkan lagi untuk aplikasinya digunakan oleh HR untuk perhitungan ada tunjangan lembur dan lain-lain. Ini untuk lembur juga tadi saya sebutkan ya, untuk catatan perhitungan lembur itu juga udah otomatis. Pengajuan cuti dapat dengan mudah ya, langsung dari aplikasi bisa mengajukan cuti dan memonitoring cuti setiap karyawan. Pengajuan izin juga langsung dari aplikasi. Ada slip gajinya juga, jadi slip gaji itu nanti bisa diterbitkan dari aplikasinya dan akan langsung muncul otomatis di aplikasi karyawan masing-masing. Selanjutnya ini ada tracking lokasi, ini untuk perjalanan dinas tadi. Tracking lokasi ini digunakan untuk mendeteksi lokasi terakhir karyawan ketika melakukan absen dinas di luar. Terus ada manajemen tugas juga. Manajemen tugas ini digunakan untuk pembagian tugas. Jadi nanti karyawan itu bisa berbagi tugas. Seumpama mereka keberatan dengan tugas yang ini, bisa dibagikan dengan rekan timnya. Dan itu bisa terpantau dari aplikasi juga. Yang udah mengerjakan siapa, yang berhenti mengerjakan siapa, terus yang menyelesaikan siapa nanti terlihat dari laporannya juga. Manajemen laporan itu dari laporan tugas tadi ya. Terus ada pencatatan pinjaman ataupun kasbon karyawan. Jadi seumpama karyawan itu melakukan kasbon, itu akan otomatis tercatat dan langsung masuk di bagian slip gajinya. Lalu ada reimbursement, itu untuk klaim nota ya pastinya, untuk waktu tugas maupun kunjungan. Klaim notanya bisa langsung dari aplikasi. Untuk tampilannya ini di webnya ya, di web admin nanti ada performa, ada overview harian juga. Jadi kita bisa melihat histori absensi karyawan, ada histori absensi terbarunya. Lalu di aplikasi ada absen masuk, absen keluar, mulai istirahat, lembur dan lain-lain. Lalu di aplikasi kantor kita ada fitur plug-in tambahan. Di sini ada fitur produksi yang memudahkan proses produksi di manufaktur. Jadi nanti ada kegiatan mulai dari perencanaan manajemen, mulai dari bahannya sampai monitoring proses produksinya itu bisa terlacak di aplikasi. Terus ada pengadaan atau aplikasi procurement ya biasanya. Itu memudahkan perusahaan dalam proses pengadaan barang maupun jasa. Ada aplikasi perhitungan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan juga PPh 21 juga. Otomatis nanti include di bagian slip gajinya. Lalu ada gudang, ini untuk membantu dalam pengelolaan stok ataupun perhitungan stok ya pastinya. Jadi nanti untuk barang yang datangnya lebih dulu dan datangnya lebih lama itu ada pencatatannya di bagian aplikasi gudang. Terus inventaris aset, ini untuk aset perusahaan ataupun bisnis ya. Nanti ada pengurangan harganya juga untuk aset. Mungkin contoh untuk kendaraan atau transportasi, nanti pengurangannya berapa persen itu bisa dilihat dari inventaris aset itu. Lalu ada aplikasi kartu nama, ini untuk pembuatan kartu nama dan desainnya udah disediakan template-nya. Nanti kalau mau bikin kartu nama lebih mudah dengan aplikasi kartu nama dari kantor kita. Terus ada rekap surat juga. Rekap surat ini nantinya digunakan untuk pembuatan nama dari surat secara otomatis. Jadi nomor suratnya itu akan ada template-nya yang disediakan dari tim kantor kita. Terus ada aplikasi kas, keuangan dan kasir, ini untuk pencatatan digital ya. Jadi memudahkan UMKM untuk perhitungan kasir nantinya. Lalu keuntungannya apa sih menggunakan aplikasi kantor kita? Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Jadi mengurangi waktu administrasi absensinya.
Terus ketepatan gaji, perhitungan gajinya di sini otomatis dari jam kerja juga bisa. Analisa kehadiran, datanya akurat di sini untuk analisis kinerja atau pembuatan KPI tadi. Lalu ada ketepatan waktu absensi, perekaman waktunya langsung karena real time ya. Jadi ketepatannya itu optimal di sini. Yang kelima di sini hemat karena tidak perlu lagi membeli mesin absensi yang mungkin setiap bulannya perlu perawatan khusus. Jadi di sini hanya dengan aplikasi mobile aja udah bisa absen. Untuk penggunaan aplikasi kantor kita caranya sangat mudah ya. Tinggal install aplikasinya dari Play Store ataupun App Store. Nanti tinggal login aja dengan username dan password yang sudah disediakan tim kantor kita. Jadi nanti ini untuk trialnya kita hanya perlu mendaftarkan perusahaan. Setelah kita mendaftarkan perusahaan, otomatis dari perusahaan tersebut akan dikirimi email maupun password. Dan itu bisa digunakan untuk login di aplikasinya. Untuk pegawai juga mudah, tinggal ditambahkan aja di menu pegawai. Untuk aplikasi kantor kita ini fiturnya sudah cukup lengkap dan user friendly ya. Jadi bisa digunakan semua kalangan di sini. Di sini untuk laporan absensi adalah dokumen untuk merinci informasi terkait kehadiran karyawan ya, pastinya dalam satu periode tertentu. Jadi laporan ini nanti mencakup data seperti waktu masuk, waktu keluar, jumlah jam kerja, informasi terkait absensi maupun izin cuti. Jadi nanti itu bisa dianalisis dengan mudah dengan aplikasi kantor kita ini karena sekali klik udah langsung tercetak laporannya. Untuk harga, aplikasi kantor kita sangat murah ya di sini. Kita juga ada free trial 15 hari pertama. Jadi kita bisa setelah mendaftar itu langsung bisa mendapatkan free trialnya 15 hari. Setelah itu harganya cukup 10.000 per user per bulan. Jadi setiap karyawan itu nanti dibayarkan oleh admin hanya 10.000 per karyawannya. Ada paket hemat tahunan juga mulai dari 1,9 juta bisa menambahkan sampai 100 karyawan. Itu selama 1 tahun. Dan fitur tadi udah didapatkan semua. Untuk tanya jawab lebih lanjut nanti bisa hubungi langsung dari live chatnya kantor kita di www.kantorkita.co.id. Bisa juga dari WA di 0812 2799 8451. Lalu email bisa menghubungi info@kantorkita.co.id ataupun kalau mau meeting offline bisa langsung datang ke Jogja, tepatnya di Jalan Pamularsi nomor 152B Ngabean Wetan Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan untuk aplikasi kantor kita. Kantor kita berupaya memberikan layanan aplikasi manajemen terbaik di Indonesia. Apabila ada pertanyaan ataupun penawaran kerjasama, silakan dapat menghubungi kami melalui email, nomor telepon maupun WhatsApp yang tadi. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi aplikasi kantor kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rizky untuk paparannya. Nah, ini ada pertanyaan Pak saya. Iya? Untuk kantor kita aplikasi ini kan tadi absensi berbasiskan GPS. Iya, benar. Ketika biasanya kan ada yang handphonenya itu kadang suka GPS-nya ngadat biasanya gitu ya, atau nggak lupa dia usernya tuh lupa mengaktifkan GPS. Apakah nanti akan berimbas ke absensi itu atau bagaimana? Untuk di aplikasi kantor kita sendiri saat mau mengaktifkan itu udah ada notifikasi untuk mengaktifkan GPS. Wajib itu ya? Wajib. Jika dia tidak mengaktifkan GPS tidak akan bisa membuka aplikasi kantor kita. Aplikasinya langsung menutup kembali. Dan nanti diperintahkan untuk menghidupkan, baru nanti bisa buka aplikasi lagi. Nah, gitu. Berikutnya, ketika kalau ada yang user yang nakal nih, dalam quote unquote nakal, mereka menggunakan fake GPS. Nah, apakah itu sudah kantor kita ini sudah menghindari itu, bagaimana caranya? Iya, untuk aplikasi kantor kita juga sudah antisipasi untuk hal itu ya. Untuk fake GPS di sini sudah ada fiturnya. Jadi nanti seumpama kita menginstal fake GPS di HP, aplikasi kantor kita dapat mendeteksi fiturnya fake GPS tersebut karena kita sudah memberikan blok akses terhadap GPS tertentu. Jadi fake GPS itu nanti di situ kan ada kodenya ya pasti. Kita sudah blok kode-kode dari fake GPS dari aplikasi yang ada di Play Store maupun yang ada di web-web gelap
yang ada fake GPS-nya. Itu kami sudah blok dari kodenya. Oh, supaya menghindari ini apa? Ada pengguna misalnya belum sampai kantor tapi tar dulu deh, saya masih di pom bensin, saya absen, itu juga bisa gitu. Iya, itu langsung terdeteksi dan dia tidak akan bisa membuka aplikasi kantor kita jika dia menggunakan ataupun menginstal aja ya, hanya menginstal di HP-nya belum digunakan, itu dia tidak akan bisa absen. Oh, oke. Termasuk aplikasi VPN, itu tidak akan bisa digunakan untuk absen kantor kita kalau ada VPN-nya di HP. Begitu. Nah, untuk cakupannya sendiri untuk kantor kita ini apa namanya? Ketika saya ada di luar kota atau itu terbatas se-Indonesia saja, atau ketika saya di luar negeri bisa dipakai atau gimana? Untuk aplikasi kantor kita saat ini untuk downloadnya ya, untuk download itu hanya bisa di lokasi Indonesia, tetapi juga kalau keluar dari Indonesia atau dinas itu masih bisa digunakan. Karena kemarin digunakan waktu di Singapura juga masih bisa. Oh gitu. Iya. Oke. Karena ada yang beberapa yang setelah keluar dari Indonesia, beberapa aplikasi untuk absensi ini tidak bisa karena berhubungan dengan apa namanya, prosedur IT ya biasanya ya iya. kan. Nah kalau yang ini ternyata bisa karena Iya, kunjungan dinas bisa. ya masuknya Iya. ya. Oke. Nah yang berikutnya ini saya ada sedikit pertanyaan terkait tadi ada beberapa plugin. Iya. Tadi ada beberapa plugin. Nah, plugin itu apakah sudah termasuk di dalam kantor kita ketika kita menginstal pertama di gadget, atau kita harus request dulu ke kantor kita untuk saya mau nambahin plugin dong untuk plugin procurement, mau plugin yang lain gitu, apakah harus seperti itu atau bagaimana? Iya, untuk plugin ini nanti bisa ditambahkan ya langsung dari app-nya. Jadi untuk biayanya tetapi berbeda dengan aplikasi kantor kita tadi. Untuk plugin ini mulai dari 25.000 per perusahaan. Jadi dia tidak akan menghitung jumlah usernya. Dia tidak menghitung jumlah user. Iya. Berarti per company, Iya, per company okay. Itu harganya mulai dari 25.000 sampai yang paling mahal itu sekitar 50 ribuan per bulannya. Per bulannya. Iya. Dia tidak menghitung juga banyaknya user ya, karena kan tadi ada yang menghitung banyaknya jumlahnya per user dengan sistem paket hemat gitu ya tadi yang di iya benar, itu hanya untuk aplikasi yang menghitung user. Untuk yang fitur plugin ini tidak menghitung jumlah usernya. Oke, nah misalnya gini, kalau saya dari sisi HR katakanlah, saya mau data karyawan saya mau tarik semua di kantor sebagai on-prem. Apakah dari kantor kita juga menyediakan semacam server di kantornya, atau harus ini kan mungkin based on cloud ya mungkin ya? Iya, untuk aplikasi kantor kita cloud. Oke. Ini kan based on cloud. Nah, ketika ada satu company dengan prosedurnya, ya udah saya menggunakan kantor kita nih, tetapi dengan pemilihan ada satu on-prem server di lokasi mereka. Apakah itu memungkinkan sekali? Karena ada banyak juga pertanyaan segitu sih. Iya, itu bisa memungkinkan, tetapi mungkin nanti perlu izin dari manajemen ya, karena itu kan juga harus seperti membeli lisensnya. Oke. Iya, jadi harus membeli lisensnya dari kantor kita, nanti baru bisa digunakan di server lokal begitu. Oh, berarti secara teknis memungkinkan, tetapi memang harus ada prosedur yang harus dilakukan. Iya, benar. Ada prosedurnya. Jadi nanti di situ harus ada lisens, dan di situ nanti tidak bisa membuka codingannya, hanya membuka cloud yang tadi disimpan di server lokal begitu. Oke. Nah, ya, karena ini kan berhubungan dengan sistem absensi, berarti berhubungan dengan kalender ya, kalender yang ada di Indonesia katakan, karena kan bekerja di Indonesia. Nah, seperti yang di 2024 ini, yang di tahun depan ini kan banyak sekali masa-masa cuti bersama atau masa libur, tanggal libur merah ya. Iya. Nah, kantor kita ini seberapa mengikuti update seperti itu, atau dengan kalender sendiri, misalnya kayak kalender Masehi sendiri gitu, kemudian nanti baru diupdatein manual gitu, atau gimana? Untuk aplikasi kantor kita sendiri itu sudah otomatis, kalau tanggal merah di kalender nasional dia mengikut tanggal merah juga. Jadi nanti yang nyeting udah dari atas kantor kita ya. Jadi dari teknisnya udah disetting bahwasanya tanggal ini tanggal merah itu udah disetting, dan nanti otomatis, dan itu bisa dinonaktifkan atau diaktifkan di bagian menu setting status jam kerja. Nanti ada fitur yang namanya kalender nasional, itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan
sesuai dengan perusahaan itu. Dia mengikuti kalender nasional atau tidak. Dan untuk cuti bersama itu nanti yang menambahkan admin. Menambahkan admin. Iya, karena kan mungkin beda perusahaan, cuti bersamanya juga beda. Iya. Jadi yang menambahkan admin sendiri untuk cuti bersamanya. Oke, paham. Nah ini juga ada, ini yang tadi yang plugin ini ya. Nah Iya, saya juga ini penasaran plugin. tentang rekap surat. Nah ini rekap surat ini nih tadi dikatakan kartu nama. Berarti kalau saya lagi ada event gini, Ya. saya mengumpulkan kartu nama. Apakah demikian atau bagaimana bentukannya seperti itu? Untuk kartu nama sendiri itu sesuai nama yang ditambahkan di menu pegawai ya. Oh nama di pegawai. Iya, jadi kita hanya menyediakan template-nya, bentuknya kartu namanya seperti apa. Nanti kalau mau di print sesuai nama yang udah ada di menu pegawai tersebut. Jadi yang di menu pegawai tadi kan ada data fotonya juga. Pasti di situ udah ada fotonya nanti di bagian kartu nama. Oh di bagian kartu. Iya. Nah kalau yang untuk di rekap surat ini Mas, kalau ini kan ada pembuatan kartu nama secara otomatis ya, berarti dari sisi karyawan sendiri ya membuatkan kartu nama atau bagaimana? Tidak, untuk kartu nama ini hanya tersedia untuk administrator. Administrator. Iya, oke. jadi administrator itu bisa membuatkan kartu nama untuk seluruh karyawannya tadi. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mas Rizky untuk informasi dari kantor aplikasi untuk kantor kita. Apakah ada pertanyaan, Pak? Ya, Boleh, silakan. Pak. Thank you Pak. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Mungkin yang saya tanyakan terkait dengan slip gaji. Ya, Ya. slip gaji yang tampil ini apakah open source atau memang sudah baku dari sana gitu ya? Untuk di slip gaji sendiri itu nanti masih bisa diedit oleh administrator ya. Jadi seumpama di situ ada tunjangan ataupun bonus kinerja, itu nanti bisa ditambahkan tabelnya di situ. Begitu. Oke, itu termasuk dengan potongan-potongan yang lain ya. Misal di perusahaan itu kan pasti ada yang namanya seperti koperasi, kadang kan seperti itu ada ya. Iya. Nah, itu juga bisa di insert di sana gitu ya. Iya, untuk di kantor kita sendiri sudah ada fitur yang namanya kasbon karyawan. Jadi untuk kasbon karyawan itu otomatis langsung create di slip gajinya sesuai dengan nominal yang diambil dan juga jatuh temponya itu berapa bulan. Jadi contoh kita ngambil pinjaman 1 juta nih, mau diangsur selama 5 kali di aplikasinya. Nanti kita ajukan, kalau di ACC admin otomatis nanti akan motong setiap bulannya sesuai dengan jumlahnya. Contoh kalau 1 juta dipotong selama 5 kali berarti 200.000. Itu sudah otomatis langsung masuk di slip gajinya. Oke, untuk yang kedua itu terkait dengan penggajian itu kan ada yang periode mingguan dan bulanan ya. Iya. Nah, apakah dari situ juga ada fitur untuk perhitungan per 2 mingguan misal atau bulanan ya, dan bulanan lah ya? Untuk di aplikasi kantor kita itu bisa mengatur sendiri periodenya. Jadi nanti bisa diatur cut off-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Gaji harian pun bisa. Terus yang ketiga terkait dengan surat menyurat ya. Jadi seperti misal surat peringatan, surat teguran ataupun mutasi, demosi seperti itu. Ya. Itu apakah ada format baku dari kantor kita? Untuk kantor kita sendiri belum menyediakan formatnya ya. Untuk di sini kita hanya membantu untuk rekap suratnya. Begitu. Rekap surat ini berarti dalam artian kita masukkan data apa kalimat saja gitu ya? Iya, jadi nanti di situ kita bisa scan PDF juga, dimasukkan dalam bentuk PDF di bagian rekap surat. Dan di situ kalau mau nyari suratnya, tinggal tulis aja nomor serinya. Oke, dari saya cukup Pak. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada lagi? Ya, terima kasih Pak, pertanyaannya bagus banget nih ini. Iya. Waduh, dingin. Oke. Untuk kali ini mungkin karena tidak ada pertanyaan. Oke, kita cukupkan sesi hari ini. Terima kasih atas kedatangan dari Pak Rizky. Tapi saya lupa. Ya. Kebetulan kita ada di Manufacturing Indonesia nih. Biasanya saya akan memberikan closing statement lah. Saya minta Pak Rizky untuk closing statement untuk harapan kedepannya untuk di Manufacturing Indonesia dari sisi kacamata ke kantor kita ini aplikasi. Boleh silakan Pak. Baik, mungkin untuk manufacturing mudah-mudahan kedepannya itu dari segi digitalisasi itu lebih berkembang lagi
dan lebih baik lagi untuk meningkatkan produktivitas dari segi karyawan, SDM maupun keseluruhan produksinya juga. Jadi tetap semangat untuk manufaktur agar menjadi lebih baik ke depannya. Begitu. Oke, terima kasih Mas Rizky, sharingnya sangat menarik. Terima kasih, untuk sukses selalu untuk bisnis dan kantor kitanya sendiri ya. Iya, amin. Oke, nanti kapan kembali ke Jogja? Ya, hari Sabtu mungkin jam 10 malam. Wah, kembali ke Jogja. Kembali ke Jogja, kembali ke markasnya ya. Oke, kita sudahi hari ini. Kita nantikan untuk narasumber berikutnya. Kita akan ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.